Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua dan saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi baik, tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk perlindungan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan. Kami percayakan hidup kami senantiasa Tuhan pimpin dan sertai. Pagi ini kami akan renungkan firman-Mu, urapi kami semua Tuhan, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan mengerjakan, melakukan akan firman-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita akan buka Alkitab kita dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Saya bacakan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang, saya ulangi, kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku dikasihi Tuhan, rasanya lelah, capek, dan juga mungkin sudah mulai banyak orang putus asa dengan keadaan yang terjadi saat ini. Karena tidak tahu kapan ini akan berakhir. Dan apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, jadi dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Saudaraku, saat Anda lelah, saat saudara lelah, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Bahkan dia memberikan semangat kepada yang tiada berdaya. Semangat itu penting, saudara. Ya, tanpa ada semangat, orang jadi tidak punya daya. Ya, coba lihat di Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan? Ya, siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya, dikatakan orang yang bersemangat itu akan sanggup, akan dapat menanggung beban hidupnya, penderitaan, kesusahannya, permasalahannya. Ya, tetapi masalahnya siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Kalau semangatnya sudah patah, saudara, sebesar apapun badan fisiknya itu tidak berdaya. Betapa pentingnya semangat ini. Seringkali dengan semangat yang kuat, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Sebaliknya, orang yang kelihatannya badannya kekar, badannya kuat, tanpa ada semangat yang kuat, akhirnya dia ngelukur lemes. Ya, karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam Yesaya, ya kembali Yesaya 40 tadi, perhatikan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Apa maksudnya? Orang-orang muda, teruna-teruna adalah orang-orang dengan masa pertumbuhan atau secara fisik mereka ini puncaknya, kuat-kuatnya. Jadi secara badan mereka kuat sekali. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan justru yang muda ini lelah lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Ketika mereka jalan, orang dunia dengan segala kemampuan kelebihannya ternyata terbatas di hadapan Tuhan. Tapi perhatikan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Siapa orang-orang menantikan Tuhan? Tidak selalu anak muda, ini bisa anak-anak sampai orang-orang tua, segala usia, siapapun saudara yang mendengarkan siaran ini. Kalau saudara menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, janji Tuhan katakan, mereka akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya apa? Ada kekuatan baru yang didapat dari Tuhan. Mari di tengah situasi saat ini,
di mana wabah corona masih belum teratasi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap semangat. Jangan jadi lesu, jangan jadi lemah. Saat sudah mulai merasakan aku kok mulai gak ada gairah ya. Aku kok mulai kehilangan semangat ya. Datang sama Tuhan, datang kepada Tuhan. Nantikan Tuhan. Artinya apa? Saudara cari Tuhan, datang ke hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Duduk diam dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan. Orang seringkali hanya berdoa minta. Beri waktu kita untuk kita duduk diam dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan. Dan saya percaya saat saudara dalam hadirat Tuhan akan ada kekuatan adikodrati, ada kekuatan yang supranatural, ada kekuatan yang dahsyat yang akan dicurahkan atas hidup kita. Dan saat itu juga kita akan mendapat kekuatan yang baru. Sehingga punya semangat yang baru menghadapi segala problem. Menghadapi setiap pergumulan dengan penuh semangat. Amin. Tadi dikatakan di Amsal, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Yuk. Diumpamakan seperti Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali menghadapi badai, dia nggak turun, saudara. Dia akan naik ke atas badai. Dia akan berada di atas badai. Itulah burung Raja Wali. Ya, digambarkan seperti itulah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi badai itu bukan lagi untuk ditakuti. Badai itu justru dia taklukkan. Dia nggak mau di bawahnya, dia naik ke atasnya. Luar biasa kan? Saudara, kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang ditentukan Tuhan lebih daripada pemenang. Kita ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dapat menghadapi situasi dan kondisi dengan tidak menjadi lemah, tetap bersemangat. Karena dengan bersemangat kita akan sanggup mengatasi setiap apapun problema yang kita hadapi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, makanya seringkali di akhir khotbah saya sampaikan, tetap semangat. Kenapa? Karena itu kunci penting buat kita. Untuk kita selalu bisa menghadapi setiap tantangan. Mari maju terus dalam Tuhan. Jangan lupa terus bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur renungan singkat pagi ini biarlah menguatkan kami. Untuk kami tetap bersemangat menghadapi segala sesuatu. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Engkau ada solusi. Sehingga kami tidak perlu ragu. Sehingga kami tidak perlu khawatir. Sehingga kami tidak perlu menjadi lemah. Saat kami lemah, kami datang padamu Tuhan. Dan Engkau menguatkan kami. Memberi kekuatan yang baru. Sehingga kami kuat kembali. Dan kami bisa melewati setiap tantangan. Setiap waktu demi waktu. Dan berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tolong kami semua dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Kami melewati hari-hari kami. Terlebih hari ini Tuhan, darah Yesus Kristus terus jaga hidup kami, sekeluarga kami, dan juga orang-orang yang kami kasihi. Dan kami percaya kami aman selamat, jauh mara bahaya, jauh celaka, jauh segala sakit penyakit, jauh dari virus corona, jauh dari semua yang buruk. Sebaliknya, segala yang baik boleh kami terima. Dan melalui hidup kami biar nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.